Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Ridwan, CGP Angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Garut. Izinkan saya untuk menampilkan contoh praktek supervisor yang dilakukan dengan coaching dan coaching sebagai bentuk pelaksanaan tugas modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini saya akan mencoba melaksanakan supervisi bersama rekan-rekan saya, diantaranya ada Saya Gita Florencia sebagai coach. Saya Nurlaini sebagai coach. Iya. Bapak Ibu sekalian, saya aturkan terima kasih sekali lagi untuk Bu Gita, Bu Nurul. Langkah ini saya lakukan untuk menambah wawasan saya, untuk menambah kompetensi saya di bidang supervisi, supaya pelaksanaan pembelajaran ataupun dalam kehidupan sehari bisa berjalan dengan lancar dengan memanfaatkan coaching dan memposisikan sebagai coaching di kemudian hari. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mendengarkan apa yang akan kita lakukan, diantaranya ada yang sebagai coaching, juga coaching, ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya sampaikan kepada Bu Gita sebagai coaching Bu ya. Ya, yang pertama, kira-kira Bu Gita beserta Bu Nurul ingin ada saya sebagai supervisor di sini, apa kompetensi yang ingin Ibu munculkan dalam kegiatan coaching ini kira-kira Bu? Dalam coaching ini Pak Iwan, saya ingin dibersamai dan ingin nanti dilihat sama Pak Iwan bagaimana alur coaching melalui alur Tirta itu, apakah sudah sesuai dengan alurnya atau tidak. Kemudian apakah pertanyaan-pertanyaan saya nanti akan memantik coaching untuk mengungkapkan permasalahan yang ada, begitu Pak Iwan? Betul. Kira-kira kalau posisi saya sebagai supervisor, apa yang Ibu harapkan dari saya berada di sini pada saat Ibu melaksanakan coaching beserta rekan Ibu sebagai coaching kira-kira? Iya, saya ingin nanti Pak Iwan sebagai supervisor melihat coaching ini, apakah yang dilakukan saya kepada coaching ini sudah sesuai. Kemudian apakah saya melaksanakan dengan kesadaran penuh gitu Pak Iwan, dan apakah ada kenyamanan bagi coaching ketika berbicara dengan saya seperti itu Pak Iwan. Kira-kira Bu Gita, penilaian apa yang ingin Ibu sampaikan dalam kegiatan coaching bersama coaching hari ini kira-kira? Mulai dari alur coachingnya yang menggunakan Tirta, kemudian ada rasanya gitu Pak Iwan, dan kemudian apakah nanti selama coaching itu kami akan menemukan solusi dan strategi yang terbaik dari permasalahan coaching begitu. Berarti ada satu tujuan yang diharapkan. Betul, iya. Dengan adanya coaching bersama rekan Ibu kita hari ini ya. Iya. Baiklah Ibu, mungkin mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan, apa yang Ibu inginkan bisa terlaksana, dan saya ingin mendengarkan coaching yang Ibu lakukan bersama rekan Ibu, Bu Nurul Ibu ya. Iya, Bu Nurul. Mangga silakan Ibu. Bu Nurul, selamat sore. Apa kabar? Sore Bu Gita, alhamdulillah baik. Iya, kayaknya ada sesuatu nih sampai Bu Nurul menghadap saya gitu, mengajak saya untuk berbincang gitu. Kira-kira ada apa Bu Nurul? Ya betul Bu Gita, alhamdulillah saya dalam kondisi baik, namun pemikiran saya masih belum baik ini Bu Gita. Jadi ada sesuatu yang saya pikirkan. Siapa tahu dengan saya berbicara dengan Bu Gita, saya menjadi ada pencerahan lah gitu ya. Begini Bu Gita, saya kan jadi Bu Nurul nanti Bu Nurul kan mau ngobrol nih, mau diskusi. Tujuan dari diskusi ini apa gitu Bu Nurul? Ingin apa ini? Iya, jadi gini Bu Gita, saya di sekolah itu kan jadi penggerak komunitas, komunitas belajar. Sekarang kan lagi digembor-gemborkan ya. Betul. Karena memang kita rasakan manfaatnya ini banyak sekali ya dari komunitas belajar ini. Namun antusiasme dari guru-guru ini kurang gitu Bu terhadap kegiatan yang
saya adakan sebagai penggerak komunitas itu. Jadi tujuannya ini bagaimana cara meningkatkan antusias guru terhadap kegiatan komunitas belajar di sekolah. Nah, sebelumnya melihat guru yang tidak antusias itu, apakah Bu Nurul sudah melakukan penelitian nih, apa nih yang latar belakangnya itu terjadi gitu Bu Nurul? Kalau saya lihat mungkin ya Bu, kan kemarin itu saya mengirim undangan di lewat grup sekolah, kemudian menjelaskan kegiatannya apa, tapi masih banyak yang tidak hadir gitu. Mungkin alasannya itu karena terkait waktu ya, jadi banyak kegiatan Komba ini yang mungkin menyita waktu guru-guru gitu. Waktu. Ya. Apakah setelah melihat latar belakang seperti ini, apakah Bu Nurul sudah melakukan strategi nih untuk meminimalisir bahwa karena kan tadi kata Bu Nurul guru-guru ini masalah waktu gitu. Kira-kira sudah ada belum kemarin ini Bu Nurul mencoba mencari solusi gitu dari atau strategi apa agar guru-guru itu bisa hadir ketika Kombel itu ada acara? Kalau terkait waktu sih saya belum ya Bu. Jadi kemarin itu kita sebagai pengurus hanya baru memberikan undangan. Ini nih waktu ini kita akan mengadakan kegiatan ini. Nama kegiatannya ini susunan acaranya seperti ini. Hanya memberikan lewat grup saja gitu. Jadi tanpa ada yang belum saya lakukan gitu. Nah, kalau seperti itu karena Bu Nurul baru seperti itu ya kan dilakukan melalui grup gitu, melalui pengumuman kemungkinan menurut Bu Nurul nih harusnya agar ada antusiasme dari guru-guru itu untuk mengikuti Kombel dan mereka meluangkan waktu gitu ya. Untuk itu kira-kira apa yang akan dilakukan Bu Nurul? Mungkin ya Bu, yang akan saya lakukan itu kan memang kebanyakan itu terkait waktu juga ya. Jadi baiknya saya sebagai pengurus Kombel itu tidak langsung menentukan waktu mungkin tapi bagusnya mungkin didiskusikan terlebih dahulu dengan guru-guru. Jadi banyak siapnya nanti kebanyakan itu di hari apa, waktunya jam berapa. Mungkin kalau begitu guru-guru bisa mungkin hadir lebih banyak gitu, lebih antusias. Hebat sekali Bu Nurul, saya setuju. Nah, saya setuju dengan solusi yang akan Bu Nurul laksanakan di depan gitu, bahwa memang seperti itu ya Bu Nurul ya. Lalu nih karena kan ini belum dilaksanakan, baru mau ya solusi strategi ini mau dilaksanakan, mudah-mudahan sebagai solusi nanti ke depannya. Bu Nurul sekarang ini Bu Nurul ini di posisi berapa ini sekarang nih sedang melakukan hal ini gitu? Usaha yang saya lakukan mungkin masih di bawah 5 mungkin Bu, karena memang belum dilakukan pendekatan dengan guru-guru gitu. Saya masih belum berdiskusi, hanya menyampaikan kegiatan saja tanpa ada diskusi. Mungkin baru di 3 Ibu, hanya mampu membuat kegiatan saja, mungkin baru di 3. Tapi memang luar biasa Bu Nurul sudah sebagai penggerak Kombel, kemudian sudah bisa membuat acara-acara ya maksudnya kegiatan-kegiatan yang nantinya meningkatkan kompetensi guru pendidik gitu. Tapi memang ada kendala seperti ini. Kira-kira nanti idealnya Bu Nurul ingin di posisi berapa? Idealnya kalau 10 kejauhannya Bu, mungkin di 8 saja gitu Bu. Di 8 harapannya guru-guru bisa mengikuti Kombel dengan antusias. Di 8. Ya, di 8 ya. Nah, kemudian begini Bu Nurul. Kalau misalnya nanti solusi itu Bu Nurul sudah laksanakan, apakah ada tenggang waktu nih? Ini nih harus dilaksanakan sekitar sekian minggu gitu, seperti itu. Apakah ada? Ada Bu, ada. Karena kegiatan di Kombel ini memang harus segera dilaksanakan ya Bu. Jadi untuk langkah pertama mungkin saya akan besok saya akan menuju ke sekolah ya, tentunya dengan izin ke sekolah untuk mengadakan diskusi dengan guru-guru. Dan mungkin pelaksanaan diskusinya itu akan saya lakukan di minggu depan saja. Ya lebih cepat gitu, lebih baik, tapi minggu depan saja agar ketika pembelajaran ajaran baru ini sudah bisa berjalan kegiatan Kombel gitu. Ibu kan penggeraknya di Kombel. Apakah Ibu ketika nanti Ibu melaksanakan solusi ini, Ibu membutuhkan bantuan siapa gitu untuk agar tantangan-tantangan ini bisa Ibu lewati? Pasti Bu, pasti.
Saya pasti akan bekerja sama juga dengan seluruh rekan guru, kemudian dengan sesama penggerak komunitas belajar, beserta dengan konsultasi dengan ibu kepala sekolah. Wah, bagus sekali Bu Nurul itu. Saya memang setuju ya dengan solusi yang Ibu harapkan. Dan apa harapan Ibu ke depan itu dengan solusi ini gitu? Harapannya semoga dengan solusi yang saya pikirkan ini, guru-guru menjadi antusias, dan dari antusiasme guru ini menghasilkan kualitas pembelajaran yang baik gitu, dengan adanya kegiatan Kombel ini. Iya, memang luar biasa, karena memang tujuan dari Kombel ini ingin meningkatkan kompetensi guru ya, yang nantinya tetap siswa ya kepada murid juga, pembelajaran yang berpusat kepada murid. Luar biasa sekali Bu Nurul. Memang tadi dengan masalah Bu Nurul yang ingin membuat kegiatan di Kombel, kemudian masalahnya banyak guru yang tidak bisa hadir. Akar masalahnya Bu Nurul tadi sudah tahu bahwa guru-gurunya kemungkinan di waktu, dan solusi Bu Nurul nanti adalah ingin mendiskusikan ketika ada kegiatan itu memang harus diskusikan dulu waktunya kapan, guru-guru siapnya kapan. Jadi nanti insya Allah tujuannya akan tercapai, mudah-mudahan ya Bu Nurul. Harapan Bu Nurul nanti ke depan dengan solusi yang sudah tadi didapatkan akan mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Nurul gitu ya Bu Nurul ya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan memang solusi yang saya bukan berikan tadi terpikirkan dapat berjalan dengan lancar. Iya, saya doakan ya Bu ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan solusi terbaik yang menurut Ibu memang terbaik. Menurut saya juga, saya setuju dengan solusi Ibu sebetulnya, bahwa apakah menurut Bu Nurul obrolan ini kita dapat membuka pikiran Bu Nurul atau seperti Alhamdulillah Bu, sangat mencerahkan pemikiran saya. Benar ya, ternyata ketika diobrolkan memang selalu ada rasa plong dan ada ide gitu ya. Oh ya benar ya, berarti memang ini mungkin solusi yang bisa saya lakukan nanti. Terima kasih Bu Gita, sangat membantu saya. Sama-sama Bu Nurul. Apakah masih ada yang harus lihat atau sudah mungkin Bu? Cukup ya. Terima kasih atas waktunya Bu Gita. Sama-sama Bu Nurul, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu, luar biasa apa yang saya amati barusan, mengalir begitu saja sesuai dengan apa yang diinginkan mungkin oleh seorang coach dan coachee. Tapi saya ingin menanyakan lebih lanjut Bu, kira-kira Bu Gita sebagai coaching apa kira-kira menilai sendiri ya, menilai sendiri performa Bu Gita seperti apa dalam melaksanakan coaching barusan kira-kira? Begini ya Pak Iwan, karena memang kalau bilang sempurna belum sempurna Pak Iwan, tapi menurut saya karena saya memang sudah mempersiapkan gitu coaching itu seperti apa. Kalau menurut saya alur yang saya lakukan di coaching itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian saya rasa saya sudah mempunyai rasa gitu ya selama coaching ini, begitu Pak Iwan. Terima kasih Ibu. Kira-kira yang menguatkan dari apa yang Ibu sampaikan sehingga Ibu menyatakan bahwa hampir walaupun tidak sempurna Ibu ya, ada mungkin 80% Ibu ya sesuai dengan harapan. Apa yang membuat Bu Gita bisa menilai seperti itu kira-kira? Ketika saya bertanya kepada coaching, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan pemantik yang saya berikan, ternyata memantik memang coaching untuk mengeluarkan masalahnya gitu. Dengan alur yang mengalir gitu Pak Iwan. Coaching itu dengan pertanyaan saya jadi terbuka, jadi dapat mengeluarkan semua unek-uneknya masalahnya, sehingga akhirnya ternyata solusinya kita dapatkan selama coaching ini Pak Iwan. Ya Bu, saya percaya karena memang apa yang Ibu sampaikan pada saat melaksanakan coaching tadi, pertama alur Tirtanya memang sudah tertata sekali. Ibu menanyakan tujuan, kemudian Ibu mencari tahu apa yang menjadi latar belakang permasalahan dari rekan Ibu sebagai coaching, kemudian membuat rencana aksi dan sebagainya, sehingga semua tahapan-tahapan itu Ibu bisa lalui dengan baik, walaupun memang tadi belum sempurna Bu ya, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Betul Pak Iwan. Adanya kegiatan ini membiasakan kita untuk melakukan coaching dan akhirnya bisa membantu rekan kita yang memiliki sedikit masalah, dan mungkin suatu hari kita juga bisa mengalami masalah yang sama dan kita menemukan
menemui orang-orang yang bisa dianggap menjadi coaching Bu ya. Itu yang pertama. Jadi terima kasih Bu Gita sudah sesuai dengan alur Tirta. Yang kedua, boleh saya menyampaikan hasilnya dari observasi yang saya lakukan. Ya. Pertama, Ibu sudah menguasai teknik coaching yang baik. Tetapi kalau boleh saya memberikan saran Ibu ya, dalam menyampaikan sebuah pertanyaan itu kan harus berbobot ya. Betul. Mungkin kita bisa nambahkan berbobot dan efektif efisien ya. Betul, Jadi betul. supaya orang yang menjadi coaching itu merasa punya leluasa waktu dalam menyampaikan permasalahan. Jadi bukan kita yang bertanya dalam skala pertanyaan yang panjang, tapi pertanyaan berbentuk singkat, berbobot tetapi singkat, efektif, efisien gitu. Nah, itu juga kalau Bu Gita menerima saran saya ya, sangat diterima Pak Iwan. Tapi secara keseluruhan Ibu Gita luar biasa. Kemudian Bu Nurul juga menyampaikan dengan leluasa, itu artinya ada sebuah kenyamanan di Bu Gita sebagai coach. Mohon maaf di Bu Nurul sebagai coach. Setelah menyampaikan unek-unek atau permasalahan yang Ibu Nurul temui disampaikan kepada Bu Gita. Jadi itu sudah memenuhi syarat dalam sebuah teknik coaching Bu Gita ya. Jadi Bu Nurul sebagai coaching merasa nyaman, Bu Gita juga bisa memfasilitasi apa yang Bu Nurul inginkan begitu. Sebelum saya akhiri, barangkali saya ingin menanyakan perasaan gitu. Perasaan Bu Gita setelah mendengarkan dari coaching apa kira-kira Bu? Saya merasa senang gitu Pak Iwan, karena saya merasa saya mampu gitu menerima, diterima gitu ya. Apa yang coach sedang merasakan, sedang alami masalah seperti apa, kemudian saya ternyata mampu gitu membawa coach mendapatkan solusi terbaik. Jadi mungkin mengajak sebagai teman ngobrol, teman curhat juga Bu ya mungkin. Perasaan Bu dulu gimana kira-kira? Alhamdulillah Bapak senang, perasaan plong, masalah juga dapat solusinya gitu. Dapat berpikir lebih jernih dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang kita alami. Gitu ya. Untuk Bu Gita sebagai coaching, kira-kira langkah selanjutnya Ibu Gita apa yang ingin Ibu Gita tingkatkan setelah kegiatan ini kira-kira? Saya ingin lebih mempersiapkan diri ketika coaching itu, bagaimana alurnya, bagaimana membuat nyaman coach untuk berbicara, mencari kata-kata diksi yang benar-benar baik yang bisa memantik pertanyaan-pertanyaan romantik yang nantinya coach merasa mengalir saja gitu, berbicara apa yang dia menjelaskan apa masalah yang dihadapinya seperti itu. Kira-kira Bu Nurul ya, untuk Bu Nurul, kalau ada sedikit permasalahan lagi di kemudian hari, kira-kira siapa yang akan Ibu ajak bicara di kemudian hari kalau ada yang perlu dibicarakan? Kalau melihat dari pengalaman saya berbicara dengan Bu Gita, mungkin saya akan berbicara dulu dengan Bu Gita ya. Karena tadi saya merasa banyak mendapatkan pencerahan setelah saya berbicara dengan Bu Gita. Ya, jadi merasa nyaman Bu ya, merasa nyaman. Jadi ada harapan ke depan Ibu dari Ibu sebagai coach? Harapan saya sebagai coach, mudah-mudahan saya juga mampu seperti Bu Gita ya, mampu menjadi coach seperti Bu Gita yang memberikan kenyamanan untuk coach, dan ketika ada permasalahan pun saya mampu mencari solusi terhadap permasalahan yang saya alami. Luar biasa. Terima kasih Bu Nurul, Bu Gita. Ini adalah sebuah teknik kita sebagai guru untuk mencari solusi bersama-sama ya. Karena ada beberapa teknik yang ada untuk menghadapi semua permasalahan, tapi coaching salah satu teknik atau trik agar kita menemukan solusi, kemudian kita mencari rekan dan mencari sesuatu yang baik mengantisipasinya. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini ada manfaatnya buat kita sekalian. Jadi selamat Ibu, selamat berjuang kembali, selamat melaksanakan coaching berikutnya. Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik untuk semuanya. Terima kasih, itu yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.